Bayangin ya, kalian lagi hidup di sekitar tahun 1300 Masehi, di saat dimana kerajaan Kutai Martadipura atau kerajaan Purba tempat Raja Mula Warman masih eksis di daerah pedalaman Warakaman. Tiba-tiba di sebuah daerah pesisir nih, tepatnya di Jaitan Layar yang sekarang menjadi daerah Kutai Lama dengan muara Sungai Mahakam. Muncul sebuah peradaban baru yang bakal mengubah peta sejarah Kalimantan Timur selamanya. Muncul sebuah peradaban baru yang bakal mengubah peta sejarah Kalimantan Timur selamanya. Apalagi kalau bukan kerajaan Kutai Kartanegara. Hari ini kita bakal bedah asal-usulnya dan apa aja sih yang terjadi pada tahun kurang lebih 1300 Masehi. Kalau kita ngomongin berdirinya kerajaan ini, plot twist-nya bener-bener di luar nalar. Dari siapa pendirinya? Itu adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nah, di sini kita punya referensi primer yang super kuat, yaitu Kitab Salasiah Kutai. Sebuah manuskrip kuno yang mencatat sejarah dinasti Raja-Raja Kutai. Di dalam kitab tersebut diceritakan kalau asal-usul raja pertama ini tuh mistis banget. Konon beliau nggak lahir sebagai manusia biasa. Terus sebagai apa tuh? Melainkan ditemukan oleh para petinggi Jaitan Layar di dalam sebuah bola emas yang turun dari langit saat badai petir besar melanda. Makanya beliau diberi gelar Dewa Sakti. Dan begitu dewasa, beliau langsung dinobatkan sebagai penguasa pada tahun 1300 Masehi. Tapi teman-teman, ada satu paradoks yang menurut aku menarik banget di sini ya. Berbeda dengan Kutai Purba di pedalaman yang sangat berkiblat dengan India atau pakai bahasa Sanskerta, Kutai Kartanegara di Jaitan Layar ini justru menganut corak Hindu lokal. Berdasarkan catatan sejarawan dan antropologi budaya Kalimantan, Hindu lokal di sini tuh artinya ajaran Hindu yang masuk sudah berasimilasi dan bercampur sangat erat dengan kepercayaan asli masyarakat Dayak kuno serta Melayu pesisir. Jadi ritual-ritualnya tuh kayak khas banget, sangat khas, magis, dan cuma bisa kalian temukan di tanah Mahakam bagian bawah. Berdirinya Kutai Kartanegara di tahun 1300 ini akhirnya bikin Sungai Mahakam punya dua kerajaan dengan nama yang sama, yaitu sama-sama Kutai, yang memiliki culture yang berbeda tentunya dan saling bersaing pastinya. Dan kira-kira apa sih yang bakal terjadi sama dua kerajaan ini? Apakah mereka akan hidup masing-masing aja, lo gue, atau mereka bahkan ketemu untuk berdamai atau malah berperang. Pada 1635, kerajaan Kutai Kartanegara yang masih berpusat di Kutai Lama melakukan agresi ke Muarakaman yang dimana terdapatnya kerajaan Kutai Martadipura. Terjadinya konflik bersenjata antara dua kerajaan ini yang durasinya cukup lama. Ya, kalau kita biasanya hajatan 7 hari 7 malam, ini konflik bersenjata 7 hari 7 malam. Dan kerajaan Kutai Martadipura kalah saat rajanya bernama Maharaja Derma Satya terbunuh di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-8, yaitu Pangeran Sinum Panji Mendapa. Jadi konflik bersenjata ini nggak langsung terjadi di era 1300-an pada saat itu, tapi nunggu bertahun-tahun sampai 1600-an, udah keturunan kesekian gitu. Baru akhirnya terjadi konflik bersenjata ini gitu, untuk memperebutkan wilayah, kekuasaan, dan lain sebagainya.
Dan kekalahan ini mengakibatkan kerajaan Martadipura itu runtuh. Wilayahnya dianeksasi oleh Kutai Kartanegara. Oke teman-teman, itu dia tadi, ini udah masuk ke timeline keempat ya, berarti yang dimana topik kali ini tuh jadi membuka kacamata baru juga buat aku, kayak wah ternyata kerajaan Kutai itu nggak hanya satu yang mungkin kita kenal, yang kita paling kenal rajanya Raja Mulawarman, kerajaan Kutai Martadipura. Ternyata ada juga yang dari Kutai Lama, dan akhirnya kenapa bisa Kutai Kartanegara sebesar itu, karena ya awalnya juga bukan terpecah dua ya, tapi memang ada dua pada awalnya, bukan terbelah atau terpecah dua, karena pada awalnya memang ada dua, lalu terjadi konflik dan segala macam, akhirnya menjadi satu seperti itu. Ya mungkin kalau teman-teman baca di buku sejarah itu yang diceritakan ya kurang rinci mungkin ya kan, kayak yang kita tahu hanya nama-nama yang sempat terdengar di awal-awal di cerita-cerita sebelum ini yang bisa teman lihat di video sebelum ini, itu pasti nama-namanya tuh nggak asing di telinga kita. Tapi di cerita yang kali ini justru nama daerahnya itu nggak asing. Kutai Kartanegara kan lebih nggak asing, tapi tokohnya yang justru lebih asing di telinga kita. Ini jadi membuka sudut pandang baru dan pemahaman baru buat aku kalau ternyata sejarah tuh nggak sesimpel itu gitu. Bahkan juga nggak hanya terlihat dari kacamata kita nih sebagai manusia, tapi juga ada campur tangan budaya lain yang dimana mereka percaya itu. Kayak mungkin apalagi aku pribadi ini Gen Z ya, kayak kalau kita dengar cerita soal naga atau seseorang yang diantar langsung dan dianggap sebagai dewa, itu tuh sulit dipercaya, tapi ternyata ya itu kepercayaan mereka yang harus kita hargai juga gitu. Dan itu apa adanya yang akhirnya membawa Kalimantan Timur ada di titik saat ini gitu. Aku jadi gak sabar banget untuk masuk ke cerita berikutnya. Kira-kira akan ada cerita apa lagi sih selanjutnya sebelum terbentuknya Kalimantan Timur ini. Kalau teman-teman juga kepo, jangan lupa di komen-komen ya, di like, di subscribe juga supaya notifikasinya masuk ke HP, ke iPad, ke tab, ke laptop kalian semua. Oke? Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman punya saran, langsung aja tulis di kolom komentar atau ke Instagram kita. Segitu aja dari aku. Dadah.